Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Salsabila dari kelas ABT 3B, Prodi Administrasi Bisnis Terapan, jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Semarang. Dan juga rekan Saya Reski Aditya Ramadan dari kelas ABT 3B, Prodi Administrasi Bisnis Terapan, jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Semarang. Dan saya, Farisa Dwi Setiawati, dari kelas 3 PTB, Prodi Administrasi Bisnis Terapan, jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Semarang. Selamat menonton! Kegiatan administrasi persediaan pada setiap perusahaan memiliki bagian dan proses yang berbeda. Tentunya, disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Pada PT Kino sendiri, bagian kegiatan administrasinya dibagi menjadi 9 bagian, yaitu bagian penjualan, bagian gudang barang jadi, bagian produksi, bagian gudang bahan baku, bagian kartu persediaan, bagian penerimaan, bagian hutang atau keuangan, bagian pembelian, dan supplier. Nah, pada video kali ini akan dijelaskan mengenai apa saja alur atau proses yang ada pada bagian gudang barang jadi. Simak terus ya videonya. Sebelum mengetahui alur atau proses yang ada pada bagian gudang barang jadi, yuk lebih kenal dengan gambaran umum gudang barang jadi. Yang pertama, pengertian dari para ahli. Menurut Warman, gudang adalah bangunan yang digunakan untuk penyimpanan barang. Sedangkan, menurut Purnomo, gudang atau storage merupakan tempat penyimpanan barang baik bahan baku yang akan dilakukan proses manufacturing maupun barang jadi yang siap dipasarkan. Sehingga dapat disimpulkan, gudang barang jadi merupakan departemen dalam perusahaan untuk memfasilitasi penyimpanan barang yang siap didistribusikan atau dijual, yang bertujuan agar pengangkutan lebih efisien dan memberikan keamanan pada barang tersebut. Yang kedua, tugas pokok gudang barang jadi. Bagian gudang barang jadi berhubungan langsung dengan bagian penjualan dan produksi dalam proses kerjanya. Dilihat dari tugas dan tanggung jawabnya, gudang barang jadi memiliki beberapa tugas pokok utama, yaitu yang pertama, merupakan tempat penyimpanan barang hasil produksi sebelum dipasarkan atau didistribusikan. Tidak hanya sebagai tempat penyimpanan, gudang juga harus menjamin produknya aman dari hal-hal yang menyebabkan kerusakan. Tugas pokok yang kedua ialah bagian tempat penerimaan informasi mengenai stok barang jadi yang bermanfaat untuk membuat keputusan rencana produksi bagi bagian produksi. Nah, setelah mengenal mengenai gudang barang jadi, sekarang mari menuju proses atau alur proses kegiatan administrasi persediaan bagian gudang barang jadi. Proses pertama. Proses pertama yang dilakukan oleh gudang barang jadi adalah menerima barang jadi. Pada proses ini, gudang barang jadi akan menerima barang hasil produksi dari bagian produksi yang berupa hand sanitizer. Barang akan diserahkan bersama dengan laporan hasil produksi yang selanjutnya akan dilakukan quality control atau pengecekan ulang yang bertujuan untuk memeriksa apakah barang yang diserahkan sudah sesuai dengan laporan produksi yang ada atau tidak sesuai. Karena gudang barang jadi hanya menerima barang yang sesuai dengan laporan produksi. Selanjutnya, setelah barang dirasa sudah sesuai dengan laporan produksi, barang akan dipindahkan ke dalam ruang penyimpanan dan laporan produksi akan menjadi bahan arsip bagian gudang barang jadi. Proses kedua. Pada proses kedua, gudang barang jadi akan melakukan pemeriksaan atau quality control kepada barang yang akan disimpan. Dalam proses ini,
barang akan diperiksa secara fisik. Apakah ada kebocoran atau kerusakan pada packaging hand sanitizer. Hal ini juga untuk mengantisipasi kerusakan pada barang sebelum memasuki ruang penyimpanan. Setelah barang lolos uji standarisasi, kemudian akan dibuatkan label barang masuk pada setiap pack hand sanitizer untuk memudahkan petugas gudang memilih barang mana yang akan dikeluarkan terlebih dahulu. Barang yang sudah distandarisasi dan diberi label selanjutnya akan segera dimasukkan ke dalam rak penyimpanan dalam ruang penyimpanan dengan menggunakan klasifikasi pengelompokan sesuai tanggal. Barang yang dikeluarkan terlebih dahulu ialah barang yang dimasukkan ke dalam gudang terlebih dahulu atau menggunakan metode FIFO. Proses ketiga. Pada proses ini, barang yang sudah diterima kemudian diperiksa dan dicatat, lalu akan dimasukkan atau diinput ke dalam laporan stok barang. Proses ini juga akan dilakukan kepada barang yang akan dikeluarkan dari gudang untuk dilakukan proses penjualan nantinya. Kemudian, setelah melakukan input pada stok barang, dokumen akan dicetak sebanyak 2 kali dan diberikan ke dalam bagian kartu persediaan barang jadi dan untuk arsip bagian gudang barang jadi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dokumen laporan stok barang tadi. Kegunaan dari laporan stok barang adalah untuk mengetahui berapa jumlah barang keseluruhan dan barang jenis apa saja yang ada. Jumlah pengeluaran barang dan jumlah barang masuk juga dicatat dalam pelaporan. Di dalam laporan stok barang terdapat nomor, tanggal, kode barang, nama barang, stok awal, mutasi, dan stok akhir. Di laporan stok barang PT Kino Indonesia ini dibuat periode tahun 2021 dengan stok awal bulan Mei yaitu sebesar 1.800 dan penjualan bulan Mei sebanyak 1.700 sehingga sisa stok pada bulan Mei sebesar 100 buah. Hingga pada bulan Agustus produksi hand sanitizer berjumlah 2.000 buah sehingga sisa akhir dari stoknya yaitu 2.300 buah. Proses keempat. Pada proses ini, bagian gudang barang jadi akan menginformasikan kepada bagian penjualan mengenai kesiapan stok untuk memenuhi proyeksi atau forecast penjualan pada bulan berikutnya dengan memberikan laporan stok barang kepada bagian penjualan. Berdasarkan laporan stok barang jadi, maka kartu persediaan barang akan diupdate dan ditembuskan ke bagian keuangan agar data barang keluar dan masuk antar bagian sinkron atau sama. Agar lebih jelas lagi, mari kita melihat pada kartu persediaan. Fungsi kartu ini adalah salah satu teknik pengendalian inventory yang penting dan digunakan dalam berbagai format. Tidak ada format khusus untuk kartu persediaan karena organisasi dapat merancang kartu stok mereka sesuai dengan kebutuhan dan analisis pelaporan mereka. Kartu ini juga dapat membantu para pekerja gudang jika nanti terjadi audit dadakan dari auditor internal pada ketersediaan inventory dengan membandingkan jumlah sebenarnya dengan kartu persediaan. Di dalam perusahaan kami, kartu persediaan di dalamnya berisi informasi seperti jenis barang, kode barang, metode yang digunakan yaitu FIFO. Dalam kartu persediaan ini juga dijelaskan mengenai proses masuk barang dan juga proses keluar barang. Kita dapat melihat pada tabel transaksi bulan Mei hingga Agustus. Mengacu pada laporan produksi dari bagian produksi, unit yang masuk pada bulan Agustus berjumlah 2.000 pieces, sehingga dapat kita masukkan ke dalam unit tabel masuk dengan harga 5.000.
sehingga dapat diketahui stok pada bulan Agustus berjumlah 2.300. Tentunya hasil ini dapat memenuhi proyeksi atau forecast penjualan pada bulan Agustus. Selanjutnya, ialah melakukan pemeriksaan stok opnam secara periodik. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui keadaan yang terjadi antara catatan pembukuan dan keadaan fisik yang ada. Juga untuk mengantisipasi apabila ada kerusakan barang yang disebabkan oleh penyimpanan, barang yang kadaluarsa, atau kehilangan akibat pencurian. Kegiatan ini dilaksanakan setiap awal bulan pada pagi hari. Nah, teman-teman, itu dia penjelasan dari kami mengenai kegiatan administrasi persediaan bagian gudang barang jadi. Gimana? Sudah paham kan sekarang? Semoga video ini dapat menambah informasi dan bermanfaat ya. Sekian dari kami. Dadah!